Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu tentang materi prasyarat untuk masuk ke turunan fungsi trigonometri, yaitu kita menggunakan limit fungsi trigonometri. Kenapa kita butuh limit? Karena limit itu karena turunan bisa kita temukan dengan menggunakan konsep limit. Artinya kita harus tahu dulu bagaimana menyelesaikan sebuah limit fungsi trigonometri, lalu kita menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan turunan. Paham? Oke, jadi dengarkan penjelasannya sampai habis, semoga kalian bisa mengerti. Jadi bentuk umum dari sebuah limit fungsi aljabar ataupun trigonometri sama saja seperti ini, yaitu limit x menuju a untuk fx, maka hasilnya adalah L. Nah, ini dia. Jadi L adalah nilai fx untuk x mendekati a, kemudian a biasanya a adalah sebuah besaran satuan dalam radian. Oke, pahamkan radian, yaitu V dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan. Jadi dasar pertama yang harus kalian ketahui tentang sebuah limit fungsi adalah ini. Limit x mendekati 0 cos x sama dengan 1. Cos x sama dengan 1. Kalau kalian menemukan hal ini limit x menuju 0 cos x, maka hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena setelah kita substitusikan, ini pembuktiannya, yaitu x mendekati 0 kita substitusikan ke fungsi x, yaitu cos x, maka hasilnya akan menjadi limit ini akan menjadi limit x menuju 0 cos x atau cos 0. Nah, cos 0 kita cari di tabel ini akan menghasilkan 1. Nah, itu dia asal mulanya kenapa kita temukan cos x sama dengan 1. Oke, lanjut. Yang kedua yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tahu adalah limit x mendekati 0 sin x per x itu juga bernilai 1, atau sama juga dengan kebalikannya, limit x mendekati 0 x per sin x juga sama dengan 1. Oke, kenapa? Buktinya bagaimana? Nah, jadi ini misalkan sebuah gambar segi lingkaran yang mempunyai garis O ke B. Yang O ke B adalah jari-jari, kemudian ada garis ke depan B ke D, kemudian O ke C juga adalah sebuah jari-jari. Jadi kita berikan dia R, dan kemudian kita tarik garis lurus B ke A dan D ke C, tegak lurus dengan OC. Oke, titik X merupakan sudutnya. Nah, jadi kita saya keluarkan segitiganya, ada OAB, seperti itu keterangannya. Kemudian yang kedua adalah OCB, dan kemudian OCD. Jadi saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Jadi ini dia gambar pertama, OAB. Kita akan temukan titik lain atau kita akan gunakan sin konstan. Ini dia. Jadi cos x adalah sisi samping per sisi miring. Sisi samping dari x adalah OA dan OB. Jadi OA dibagi dengan OB sama dengan OA per R. Karena OB sudah kita ketahui adalah R. Maka kita kali silang cos x dengan R-nya akan menghasilkan OA R kali cos x ini ya. Ini dikali dengan ini. Maka OA sama dengan R kali cos x. Kita simpan. Kemudian sin, kita gunakan sin lagi. Sin x itu rumusnya adalah depan per samping, dan depan dari x adalah AB, ya kan. Kemudian miringnya sama OB, jadi AB per R. Maka kita sudah temukan AB adalah R sin x. Kemudian setelah itu kita akan mencari luas segitiga OAB, yaitu 1/2 A kali T. Kalian tahu kan, luas sebuah segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah OA dan tingginya adalah AB. Nah, setelah kita gunakan tadi cara mengerjakannya dengan mencari cos dan sinnya, maka kita temukan OA adalah R cos X, AB adalah R sin X, ya kan? Nah, R dengan R kita kali, kemudian dan akan menghasilkan R pangkat 2 cos X sin X. Maka kita sudah temukan 1/2 R pangkat 2 cos X sin X. Untuk gambar kedua, ini adalah sebuah gambar juring, karena BC adalah CB adalah sebuah juring.
Nah, kemudian saya akan gunakan luas juring OCB. Rumusnya adalah alfa per 360 pi per dikali R pangkat 2. Kenapa? Ini merupakan sebuah sudutnya adalah X, ya kan, sudah diganti. Kemudian 2V, kalian mengerti maksudnya? 360 bisa dirubah menjadi 2V, itu sama. 360 kan dalam bentuk derajat, kemudian 2V adalah dalam bentuk radiannya. Maka X adalah sudutnya, saya masukkan sebagai alfa, kemudian 2V dikali dengan rumus ini, rumus luas lingkaran. Maksud dari bagaimana cara menemukan luas juring OCB. Sebuah juring kan itu setengah, kayak potongan pizza gitu. Jadi seperberapa dari sudut keseluruhan. Sudut keseluruhan adalah 360 dan luas keseluruhan adalah V R pangkat 2, ya kan? Maka kita kalikan seperti ini. Dan hasilnya adalah 1/2 X V 1/2 X R pangkat 2. V-nya sudah kita coret. Terus selanjutnya gambar yang ketiga yaitu OCD. Kita gunakan sin cos lagi atau tan. Kenapa kita gunakan tan? Oh ya, siapa tahu kalian bingung, kalian harus mereview kembali materi sin cos tan. Kenapa saya menggunakan tan kali ini? Kenapa bukan sin? Kenapa bukan cos? Oke, bisa. Kan begini, rumus luas adalah alas kali tinggi, ya kan, alas kali tinggi OC dengan CD. Nah, kenapa OC sudah kita ketahui, sementara OD kita tidak butuhkan. Jadi yang kita butuhkan adalah CD karena alas dan tinggi, ya kan. Jadi otomatis tidak usah menggunakan sin sama cos, karena sin dan cos itu butuh unsur miring. Kebetulan kita tidak butuh dan tidak akan menemukan juga OD, jadi tidak perlu. Semoga kalian mengerti. Oke, jadi sudah, ini tan X sama dengan CD per OC. Oh iya, tan rumusnya adalah depan per samping, CD per OC. Maka CD per R, CD sama dengan R dikali tan X. Lanjut, jadi luas segitiganya adalah ini OC kali CD 1/2 R. R kenapa? Karena OC sudah kita ketahui sebelumnya adalah R, kemudian R tan X sama dengan 1/2 R nya berpangkat 2 tan X. Lanjut, selanjutnya kita akan menggunakan luas segitiga OAB. Ini syaratnya harus luas segitiga OAB harus lebih kecil dari luas juring OCB, kemudian harus lebih kecil dari OCD. Ini kan sudah aturan dari gambar juga kita sudah lihat kan, luasnya memang harus seperti itu. Kemudian kita masukkan semua hasil akhir yang kita temukan tadi. Ini saya ambil dari jawaban kita sebelumnya. Kemudian ketiga ruas kita coret 1/2 R pangkat 2 nya, bisa kan? Ini habis, ini juga habis, ini juga habis. Oke, kemudian cos X sin X sisa ini bertiga 1/2 R pangkat 2 nya sudah hilang. Kemudian setiap ruas kita bagi dengan sin X, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, cos X sin X per sin X, X sin X, tan X per sin X, ya kan. Nah, selanjutnya saya coret sin dengan sin. Sin dengan sin juga bisa kita kali. Ini kenapa, siapa tahu ada yang bingung kenapa bisa muncul sin X per cos X, itu karena tan sama saja dengan sin per cos, ya kan. Terus per sin, karena saya pisahkan dengan tan, maka dia harus punya 1 per sin. Bisa dimengerti? Nah, setelah itu kita coret sin dengan sin. Kemudian sisa cos X, X sin X, dan 1/4 cos X. Lanjut, kemudian saya akan masukkan, karena tadi sudah dibahas juga masalah limit cos 0 berapa. Kemudian di sini juga 0 kayaknya 0. Maka nah ini dia, jika X mendekati 0 maka cos 0 sama dengan 1. Maka sudah saya temukan nilainya 1. Kemudian 1 ini salah ya, ini ketikannya harusnya 0 di sini. Jadi cos 0 kan bernilai 1, ini tetap. Kemudian 1 cos 0 juga bernilai 1, jadi 1/1 sama dengan 1. Maka itu bisa disimpulkan bahwa X sin X itu
sama saja dengan 1 karena dia ada di antara 1 dan 1 maksudnya. Jadi sama saja dengan menyatakan kalau limit X mendekati 0 itu untuk X per sin X sama dengan 1. Lanjut ya. Jadi selanjutnya limit X mendekati 0 tan X per X juga ternyata sama dengan 1, maka begitupun kebalikannya. Jadi kita buktikan juga ya. Kita lanjut dari mana tadi? Ada tadi yang akan kita bagi sama saja dengan segitiga yang tadi, tapi kita bagi dengan tan. Kan tadi kita bagi dengan sin, sekarang yang jadi pembaginya adalah tan. Oke. Nah, setelah itu hasilnya adalah ini teknik untuk menyelesaikan sebuah pecahan dengan lebih mudah. Kita pisahkan. Jadi cos yang di atas pisahkan dengan yang sebelah kiri kanan dan bawahnya, maka dia diberi per 1, sin juga per 1. Cos per sin kenapa bisa? Karena ini tan sebenarnya kan sin per cos. Nah, tapi dia di bagian bawah, dia ada di penyebut. Maka untuk menjadikan dia perkalian atau menjadikan dia normal, maka kita harus tukar posisinya, yang awalnya sin per cos menjadi cos per sin. Bisa dimengerti? Ya, insyaallah. Jadi di sini tetap lanjut mudah. Kemudian sin dengan sin bisa dicoret, kemudian tan juga dengan tan bisa coret. Nah, maksud dari pencoretan itu dia akan bernilai 1. Jadi di sini juga 1. Oke? Nah, jadi cosnya karena ada 2, maka dia berpangkat 2, X per tan X, kemudian 1. Nah, setelah itu kita substitusikan X mendekati 0 dengan dengan 0, maka nanti akan menghasilkan cos 0, cos pangkat 2 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 1 tan X, 1 lebih kecil X per tan X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 1. Mereka ada di antara 1. Maka kesimpulannya adalah limit X mendekati 0 tan per tan X sama dengan 1. Oke, jadi ini contoh soal kita yang pertama. Limit X mendekati 0 tan 5X per 3X. Limit X mendekati 0, kenapa? Bagaimana cara untuk mengerjakan ini? Kita harus membentuk dia untuk mengubah tannya menjadi 1. Nah, kan tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa tan X per X itu bernilai 1, maka akan bernilai 1 juga jika sama angka atas dan bawahnya. Jadi tan 5X harus punya 5X di bagian bawah. Tetapi sayang, kita tidak punya 5X di bagian bawah. Maka dari itu, untuk membuat dia ada, maka kita harus memunculkan sesuatu di atas. Nah, itulah kenapa 5X ada di atas ini. Oke, 3X dari mana? Ini. Dia tetap begini, tapi kita pisahkan dari tan 5X. Tapi tan 5X diberikan sesuatu yang membuat dia bisa bernilai 1, dan 3X juga harus ditemani oleh 5X di atas seperti itu, supaya sebentar bisa dikerjakan. Nah, jadi saya pisahkan ini menjadi limit ini kan sudah bernilai 1 ini, ya kan? Sisa X dan X nya sudah bisa kita coret, jadi 5/3, maka hasilnya adalah 5/3. Bisa dimengerti sampai sini? Oke, selanjutnya limit X mendekati 0 tan pangkat 35X per 10X pangkat 2 sin 1/2X. Ya, bagaimana cara kerjanya? Bingung? Yay. Oke, jadi cara pertamanya kita harus akali begitu. Bagaimana caranya supaya bisa 10 pangkat 2 ini sama, punya kesamaan lah begitu. Nah, ini. Jadi karena tan pangkat 3 itu bisa dijabarkan menjadi tan pangkat 2 saja dan tan pangkat 1, tapi tetap 5X nya ikut ya. Jadi tan 5X pangkat 2 per 10X, masing-masing ini punya pangkat 2, maka saya taruh di depan, di atas untuk berdua kurungnya. Kemudian tan 5X itu dari sisanya ya kan. Kemudian ini ada, kita taruh di sini. Oke, bisa? Oke, nah jadi ingat pangkat 2 nya masih di luar, kita jabarkan pelan-pelan per satu-satu. Limit X mendekati 0 tan 5X per 5X. 5X per 10X itu datangnya dari sama kayak cara kita menggunakan ini di atas, yang awalnya dia itu tidak punya 5X di bagian bawah, maka kita munculkan tapi kita datangkan temannya. Jadi ini sepasang, kemudian ini nanti akan bernilai 1 dan 10X itu berasal dari sini.
Kemudian bagaimana dengan yang ini? Nah, tan 5x per 5x, saya munculkan 5x, artinya saya harus punya 5x yang lain. Tetapi karena saya punya sin 1/2x dan dia tidak ada temannya, maka dia juga harus munculkan temannya. Dia harus diberikan per, maksudnya di atas 1/2x, tapi dia kan tidak ada teman, makanya dia dimunculkan di bawah. Paham tidak sih maksud saya? Agak ribet kelihatannya, tapi sebenarnya kita hanya memunculkan, kita harus membentuk pembagi atau penyebutnya di atas atau di bawah. Ini yang awalnya tidak ada jadi ada, tapi pasangannya ada di sini. Ini yang awalnya tidak ada menjadi ada, tapi ada pasangannya di sini. Dan akhirnya ini akan bernilai 1 semua. Oke, semoga dimengerti. Kemudian kenapa bisa 1/2? Karena mana tadi itu? Ini X dengan X kan bisa habis, jadi 5/10 kita sederhanakan, hasilnya adalah 1/2, ya kan, di luar ditaruh. Kemudian ini dia sendirian, ingat pangkat 2 nya masih ada. Kemudian yang ini juga kita pisahkan, ini dengan ini. Ini juga, ini hanya penulisan limit. Dan kemudian 5x dibagi 1/2x itu hasilnya 10. Lebih gampangnya kalian bisa uraikan sendiri, hasilnya adalah 10. Kemudian ini 1/2 kali 1. Nah ini dia, semua yang sama seperti ini sudah kita ubah menjadi 1, karena awalnya tadi sudah saya jelaskan kan, kalau tan x per x1, tan x per x1, x per sin x juga 1 ya, tapi makanya harus ada 5 juga, harus ada 1/2 juga. Jadi 1 kali 10, 1/2 dikali 10 sama 5/2. Semoga dimengerti. Jadi terima kasih untuk pemahamannya, semoga kalian paham. Jadi kesimpulannya adalah untuk limit x mendekati 0 yang ada angka atas dan bawah dengan sin, maka dia akan menghasilkan 1. Hanya itu, semoga kalian mengerti dan bisa diterapkan di proses